Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Siselina Reswari dari kelas 10 IPS 2. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas analisis buku biografi saya. Analisis buku biografi. Bung Tomo. 1. Latar belakang. Bung Tomo dilahirkan di daerah Kampung Blauran yang berada di pusat kota Surabaya yang waktu itu masih Hindia Belanda pada tanggal 3 Oktober 1920. Masa kecilnya dihabiskan di kota kelahirannya. Setelah mengikuti jenjang pendidikan dasar, ia masuk pendidikan sekolah pertama di Mulo. Pada usia 12 tahun, ia sempat keluar dari sekolahnya dan bekerja kecil-kecilan. Namun setelah itu, ia melanjutkan sekolahnya di HBS lewat korespondensi, tapi tak pernah lulus secara resmi. Setelah itu, Sutomo bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Di sini, ia seolah mendapatkan pendidikan pengganti pendidikan formal. Ia mendapatkan kesadaran nasionalisme dan perjuangan dari kegiatan kepanduan ini. Memasuki usia 17 tahun, ia meraih tingkat Pandu Garuda di KBI. Dengan pangkat tersebut, ia mulai dikenal oleh banyak orang. Selain aktif di kepanduan, ia juga terlibat dalam dunia tulis-menulis. Pada usia yang masih muda tersebut, ia menjadi jurnalis lepas pada harian Suara Umum EYD. Setahun kemudian, pada usia 18 tahun, ia menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat. Pada tahun 1939, saat usia 19 tahun, ia menjadi jurnalis dan penulis pojok harian berbahasa Jawa Express. Selanjutnya, 3 tahun kemudian, ia bekerja di kantor berita Antara, bagian bahasa Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Pada usia 25 tahun, ia menjadi kepala kantor berita Antara di Surabaya. Pada saat Indonesia merdeka, ia memberitakannya dalam bahasa Jawa agar tidak kena sensor oleh penjajah Jepang. 2. Kejadian penting. Selain sebagai jurnalis, semangat perjuangan sebagai aktivis kemerdekaan masih membara di dalam dadanya. Pada tahun 1944, ia terpilih sebagai anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus Pemuda Republik Indonesia atau PRI di Surabaya. Patriotis Bung Tomo mulai terlihat secara luas saat peristiwa 10 November 1945. Ia menggelorakan rakyat Indonesia, khususnya yang berada di Surabaya, untuk melawan penjajah Inggris yang ingin merebut kembali Indonesia. Bung Tomo berorasi lewat radio untuk membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan Indonesia. Peristiwa itu, 10 November 1945, kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. 3. Karakter yang dapat diteladi dari tokoh. Hal yang paling menginspirasi tentangnya adalah ketekunannya, semangat juangnya, dan kemampuannya untuk mengumpulkan dan menginspirasi orang lain untuk bangkit dan berjuang untuk tanah air kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.